Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Judul Jumat kita kali ini, tinggalkanlah yang haram, hidupmu akan bahagia. Beranjak daripada sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dan hadis ini hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, innaka lan tada' syai'an lillahi azza wa jal illa bidzalika Allahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, karena itu haram, kamu takut dan kamu tinggalkan, niscaya Allah akan memberi ganti padamu yang lebih baik daripada yang kau tinggalkan itu. Banyak sekali hal-hal yang telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam kitabnya, juga dijelaskan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam sebagai utusannya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, inna halal bayyin wa inna haram bayyin. Sesungguhnya yang halal sudah dijelaskan, yang haram juga sudah dijelaskan. Jadi semua sudah jelas bagi kaum muslimin, mana yang boleh, mana tidak boleh. Semua yang halal kita disuruh nikmati, dan ini sifatnya jauh lebih banyak daripada yang haram. Misal Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan babi, maka Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Allah haramkan khamr, maka Allah ganti dengan susu, madu, sirup dan yang lainnya. Maka sesuatu yang haram jauh lebih sedikit daripada yang halal, dan semuanya sudah dijelaskan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mempelajari yang haram dan dijauhi, bukan untuk dicoba. Dan Allah memerintahkan kita untuk mempelajari yang halal untuk dinikmati. Siapapun yang meninggalkan sesuatu yang haram, maka akan menjadi cahaya bagi hidupnya. Dan siapa yang membuat sesuatu yang haram, maka akan menjadi bencana dalam hidupnya. Semua gelapnya wajah, gundah gelisah dalam hati, ya, banyaknya permasalahan dihadapi baik dengan rumah tangga, dalam rumah tangga suami istri, atau dalam usaha, atau dalam bisnis, atau apa saja dalam interaksi sosial kita, maka semua disebabkan karena kemaksiatan. Bahkan seseorang itu akan menemukan banyak permasalahan hidupnya dan tidak menemukan jalan keluar, murni karena kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang meninggalkan yang haram itu, Allah akan ganti dengan sesuatu yang menggembirakan dia, yang mirip sejenis dengan apa yang dia tinggalkan tapi yang dihalalkan. Contoh misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengganti bagi orang yang meninggalkan transaksi haram, diganti dengan transaksi yang penuh dengan berkah dan menguntungkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis Bukhari Muslim, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, atau qala hatta yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, wa in kathama wa kadhaba muhikat barakatu bai'ihima. Kedua orang yang sedang transaksi, penjual sama pemberi, masing-masing memiliki hak khiyar, boleh teruskan transaksi atau membatalkannya selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan transparan. Mobil ini saya mau jual, apa pernah tabrakan? Ditanya oleh pembelinya, ya, kata penjual, pernah tabrakan di sisi depan sebelah kiri. Silakan dicek, maka akan diberkahi oleh Allah SWT. Tapi kapan mereka jujur, kapan mereka bohong, maka akan diangkat berkah itu. Lanjutan hadis kata Nabi SAW, bila keduanya berlaku jujur dan bersikap terus terang atau transparan, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Walaupun uangnya sedikit, berkah, akan banyak manfaatnya. Benda walaupun dibeli bekas, juga akan berkah, berfungsi sekian lama dipakai. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta, ini maksiatnya, dan saling menutup-tutupi, nggak ada ini, nggak ada itu, padahal semuanya bohong, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi tersebut. Yang dimaksud adalah hilang berkahnya, kalaupun dia dapat duit maka tidak diketahui dari kemana uang itu. Sekian miliar habis tiba-tiba. Atau bahkan mendatangkan penyakit-penyakit atau masalah-masalah yang berat dalam rumah tangganya. Mungkin dia nikmati hari ini rekreasi sama keluarganya, maka dalam perjalanan rekreasi tersebut akan terjadi pertengkaran, bahkan bukan mustahil terjadi kecelakaan dan perceraian. Begitu juga teman-teman sekalian, bagi orang yang meninggalkan sifat pelit dan bakhil yang dilarang dalam agama, lalu dia ganti menjadi dermawan, dia royal di jalan Allah, maka Allah pastikan akan memberikan dia keuntungan di setiap transaksinya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taghabun ayat 16,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari sifat kekikiran darinya, artinya dia dermawan, maka mereka adalah orang-orang yang selalu diberikan keuntungan. Bagi orang yang meninggalkan sifat sombong dan membangga-banggakan diri, lalu dia beralih kepada sesuatu yang diperintahkan, yaitu tawadhu dan merendah, maka dijanjikan oleh Allah SWT derajatnya akan ditinggikan di dunia dan juga di akhirat. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata baginda Nabi SAW, "Wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu atau rendah hati, dia merendah dan mengalah, yang melainkan Allah akan meninggikan derajatnya, maknanya di dunia dan juga di akhirat. Sebaliknya dalam hadis Bukhari, siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Begitu juga dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW, bagi orang yang meninggalkan sifat dendam kepada sifat pemaaf, sesuatu yang haram diganti kepada yang halal atau yang diperintahkan, Allah akan selalu muliakan si pemaaf tadi. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata baginda Nabi SAW, "Wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza." Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang suka memaafkan, melainkan pasti ditambahkan kemuliaan baginya. Saudaraku seiman, kalau seandainya anda niat melakukan satu perbuatan kemaksiatan, lalu anda batalkan karena Allah, mau berzina, mau mencuri, mau menggunjing, mau memfitnah, mau memukul, mau apa saja, melakukan perbuatan maksiat, lalu datanglah sinyal dari Allah SWT, dan itu selalu akan datang, sifat merasa khawatir, takut, nanti ketahuan, nanti ketangkap, nanti ini dan itu, maka itu kalau dia tinggalkan karena Allah, Allah catatkan baginya sebuah pahala. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla berfirman, hadis qudsi, "Idza hamma 'abdin bihasanatin wa lam ya'malha, katabtuha lahu hasanah." Kalau seandainya seorang hambaku melakukan atau niat mengerjakan sebuah perbuatan baik, lalu dia belum sempat mengerjakannya, aku pasti catatkan baginya satu pahala. Saya ingin sholat di masjid, tiba-tiba ada uzur, sakit perut, tidak sakit misalnya, tertidur lupa, kemudian terbangun sudah selesai sholat misalnya, maka pada saat itu dicatatkan baginya pahala sholat berjamaah di masjid, karena dia sudah niatkan. Lalu Allah mengatakan, fa in amilaha katabtuha asyra hasanat ila 700 dhi'fin. Kalau dia kerjakan, aku akan kasih dia 10 kali lipat dari pahala ibadah yang sedang dia niatkan kerjakan itu. Bahkan aku bisa memberikan sampai 700 kali lipat. Wa idha hamma bisayyi'atin, kalau hambaku itu niat mengerjakan perbuatan dosa, walam ya'malha, lalu dia batalkan, takut kepada Allah, tinggalkan yang haram, lam aktubha alaih, saya tidak akan catat baginya dosa walaupun dia sudah niat. Fa in amilaha katabtuha sayyi'atan wahida, kalaupun dia kerjakan, aku akan catat baginya satu dosa saja. Di dalam riwayat yang lain mirip dengan ini, dan ini hadis riwayat Muslim juga, saya langsung terjemahkan karena hadisnya cukup panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila hambaku berkeinginan untuk mengerjakan kebaikan, maka aku menulisnya atau menulis untuknya satu kebaikan selama dia belum melakukannya. Walaupun dia belum melakukan, dicatatkan satu pahala lengkap. Jika dia melakukannya, maka aku menulisnya sebagai 10 kebaikan. Dan apabila dia berkeinginan untuk melakukan satu kejelekan atau yang haram, maka aku akan mengampuninya selama dia belum melakukannya. Namun jika dia mengamalkannya atau melakukan perbuatan dosa itu, maka aku menuliskan untuknya satu kejelekan. Dan Nabi SAW bersabda, lanjutan hadisnya adalah, lalu malaikat berkata, wahai Rabbku, ini adalah hambamu yang ingin berbuat jelek, maka Allah dan Allah lebih mengetahui keadaan hamba tersebut, maka Allah berfirman, kalian awasi saja dia. Jika dia mengerjakan kejelekan, tulislah dengan semisalnya, satu kejelekan saja. Dan apabila dia meninggalkan tadi kejelekan atau haram yang dia mau kerjakan, maka tuliskan untuknya satu kebaikan, karena dia telah meninggalkannya karena aku. Saudaraku seiman, orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang haram akan berbahagia hidupnya. Dan juga orang-orang yang berbuat dosa akan terus berkecamuk dalam jiwanya, penasaran, walaupun dia sudah menanyakan hukumnya kepada banyak ahli agama. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya dosa itu adalah sesuatu yang berkecamuk dalam jiwamu, walaupun engkau telah menanyakannya kepada banyak orang. Siapapun yang niat buruk dan dia amalkan keburukan itu, maka akan tertimpa pada dia dosanya, walaupun
dia tidak sempat berhasil untuk menyempurnakan dosa itu. Sebagian ulama fikih mengatakan, andai saja ada seseorang niat ingin berzina atau menzinai, atau memerkosa seorang wanita di malam hari gelap. Dia lihat seorang wanita jalan lalu dia niat ingin memerkosanya dan dia pergi melakukan itu. Dia memerkosa perempuan tersebut. Ternyata setelah dia melakukan pemerkosaan, dia lihat itu istrinya sendiri. Maka tetap dicatat baginya dosa zina. Begitu juga dalam hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW merincikan masalah ini tentang masalah kasus yang berbeda dengan zina. Idal takal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maktulu finnar. Fakultu ya Rasulullah, hadal qatil, fama balul maktul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Jika ada dua orang muslim saling bertemu untuk berkelahi, lalu sama-sama menghenuskan pedangnya, lalu kemudian salah satu terbunuh, maka yang dibunuh dan yang membunuh dua-dua masuk neraka. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu perawi hadis mengatakan, wahai Rasulullah, bagi yang membunuh masuk akal saya kalau dia masuk neraka. Bagaimana dengan nasibnya orang yang terbunuh? Maka Nabi SAW memberikan jawaban yang sangat tepat. Beliau mengatakan karena dia sangat ingin untuk membunuh temannya tadi. Andai saya tidak terbunuh, dia pasti akan membunuh. Karena dia sudah jalan dan mengerjakan perbuatan tersebut. Maka ini sudah cukup untuk memberikan hukuman kepada dia.